Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Arujhan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali hasil diskusi MKKS SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu mengenai penyusunan dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3 pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP pada tahun pelajaran 2021-2022 di era pandemi COVID-19. Tetapi sebelum ke penjelasan, alangkah baiknya dukung channel ini agar channel ini terus berkembang dengan cara klik subscribe, like and share, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP tahun pelajaran 2021-2022. Berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 61 tahun 2014, komponen KTSP meliputi 3 dokumen, yaitu dokumen 1 yang disebut dengan buku 1 KTSP berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Dokumen 2 yang disebut dengan buku 2 KTSP berisi tentang silabus. Dan yang ketiga dokumen 3 yang disebut dengan buku 3 KTSP yang berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Oke, sistematika dokumen 1. 1 halaman judul, 2 lembar validasi, 3 halaman pengesahan, 4 kata pengantar, 5 daftar isi, 6 daftar tabel, 7 daftar gambar, dan yang ke-8 daftar lampiran. Lanjut untuk cover. 1. Kurikulum sekolah bisa diisi dengan nama sekolah. 2. Tahun pelajaran, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Logo sekolah. 4 penyusun. 5 alamat sekolah atau kop sekolah. Dan yang terakhir tahun terbit. Selanjutnya untuk bab 1, yaitu pendahuluan, meliputi A. Latar belakang atau hasil analisis konteks termasuk literasi. 4C. TOTS, fungsi KTSP, dan adanya pandemi COVID-19 yang menuntut perubahan atau penyesuaian KTSP dengan situasi proses pendidikan terkini. Bagian B. Landasan hukum, meliputi regulasi terkait penyusunan KTSP dan regulasi pengelolaan pendidikan era pandemi COVID-19. Bagian C. Tujuan pengembangan kurikulum, termasuk tujuan penyesuaian dengan regulasi pendidikan di masa darurat pandemi COVID-19. Bagian D. Penyempurnaan pola pikir. E. Penguatan tata kelola. F. Karakteristik kurikulum 2013. Bisa dilihat di Permendikbud nomor 35 tahun 2018. Lanjut. Bab 2. Tujuan pendidikan dasar, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Meliputi A. Tujuan pendidikan dasar, B. Visi Disdikbud Tasikmalaya, C. Visi satuan pendidikan, D. Misi satuan pendidikan, E. Tujuan satuan pendidikan. Berikutnya bab 3. Kerangka dasar, struktur dan muatan kurikulum. Kerangka dasar.
Juga ini dapat diambil dari Permendikbud nomor 35 tahun 2018 yang meliputi 1. Landasan filosofis, 2. Landasan sosiologis atau dikaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Yang ketiga, landasan psikopedagogis, 4. Landasan teoritis. Yang terakhir nomor 5, landasan yuridis atau terkait regulasi tentang kerangka dasar, struktur kurikulum dan muatan kurikulum, pengelolaan pendidikan masa pandemi COVID-19 dan pendidikan inklusi. Bagian B, struktur dan muatan kurikulum. Ada di Permendikbud nomor 35 tahun 2018 dan regulasi yang relevan. 1. Kompetensi inti, 2. Mata pelajaran, 3. Muatan lokal, 4. Psikoedukasi, 5. Kegiatan ekstrakurikuler, 6. Kegiatan PD pengembangan diri, 7. Penguatan pendidikan karakter, 6. Gerakan literasi, 8. Gerakan literasi, 9. Kompetensi abad 21, 10. Sistem penilaian, 11. Kriteria kenaikan kelas, 12. Kriteria kelulusan. Selanjutnya untuk muatan kurikulum. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun. Meliputi 1. Beban belajar per minggu minimal 38 jam pelajaran. 2. Beban belajar semester per semester paling sedikit 18 minggu efektif. Yang ketiga, beban belajar kelas 9 semester ganjil paling sedikit 18 minggu efektif. Yang keempat, beban belajar kelas 9 pada semester genap paling sedikit 14 minggu efektif. Bab 4 yaitu beban belajar. A. Rasionalisasi beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun. 1. Beban belajar per minggu minimal yaitu 38 jam pelajaran. Yang kedua, beban belajar semester per semester paling sedikit 18 minggu efektif. Yang ketiga, beban belajar kelas 9 semester ganjil paling sedikit 18 minggu efektif. Yang keempat, beban belajar kelas 9 pada semester genap paling sedikit 14 minggu efektif. Bagian B, teknik pemenuhan beban belajar, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas, meliputi PTMT. 1. Pembatasan waktu, jumlah peserta, dan kegiatan. Yang kedua, protokol kesehatan. Bagian B, belajar dari rumah, meliputi daring, modul, penugasan. C. Yaitu pembelajaran campuran, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau BDR, jadi bisa dilakukan secara luring dan daring. Selanjutnya untuk bab kelima yaitu kalender pendidikan. A. Permulaan tahun pelajaran, B. Pengaturan waktu belajar efektif, C. Pengaturan waktu libur, D. Kegiatan akhir tahun, E. Uraian kegiatan dalam 1 tahun. Yaitu bab 6 yaitu bab terakhir adalah bab penutup, itu daftar lampiran. 1. SKTPMPS dan atau TPK. 2. SK pembelakuan kurikulum. 3. Kalender pendidikan sekolah. 4. Instrumen validasi. 5. Peraturan akademik. 6. SK pembagian tugas. 7. KIKD. 8. Dokumen kegiatan penyusunan kurikulum, bisa berisi tentang berita acara,
daftar hadir perumusan, review dan penetapan atau foto kegiatan dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan hasil diskusinya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan barusan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.